Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi siang ini dalam acara Hijrah Talk. Alhamdulillah di studio banyak teman-teman nih, ada Handika, ada Fawazi, ada Fatir, ada Arya, dan juga ibu-ibu dari Palembang. Kita akan bincang-bincang dengan yang pasti Anda sudah kangen, sudah lama tidak bicara di Rasil ini, Umi Irena Handono. Assalamualaikum Umi, sehat Umi? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Umi, Pak Krisna juga ya. alhamdulillah Umi. Kali ini Umi ditemani oleh ibu-ibu dari Gerak Muslimat Indonesia atau GMI, Gerak Muslimat Indonesia. Ada ketuanya di sini Ibu Asmawati Marzuki Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Asmawati Marzuki Ali. Kemudian juga Ibu Fauziah. Assalamualaikum Ibu Fauziah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kabarnya Umi tiba-tiba kok mendirikan GMI? Gimana ceritanya? Umi bisa diceritakan? Alhamdulillah. Tidak ada daun jatuh tanpa izin Allah. Masya Allah, ya betul. Jadi begini, kurang lebih kalau nggak salah tahun 2002. 2002 itu Umi mendirikan Gerakan Muslimat Indonesia. Tapi nama ini ternyata mengalami kendala karena pakai nama gerakan. Ada yang alergi dengan gerakan gitu ya. Dan alhamdulillah kemudian dengan lika-liku alhamdulillah menjadi Gerak Muslimat Indonesia. Alhamdulillah. Beda gerakan dengan gerak apa ini? Nah, itu. Gimana Fauzia? Baik, di tahun 2002 dengan inisiasi foundernya Umi Irena membangun sebuah perkumpulan dengan nama Gerakan Muslimat. Kemudian berubah dalam perjalanan mengurus legalisasi menjadi Gerakan Muslimat Indonesia. Terus dalam perjalanan itu sulit sekali kami mendapatkan perizinan dan legalitas itu. Alhamdulillah di masa kepemimpinan Bunda Dr. Haja Asmawati di tahun 2023 kami berhasil menyelesaikan legalitas dengan nama Gerak Muslimat Indonesia. Rupanya ada beda ya? Ada beda. Antara gerak dan gerakan ya? Iya. Perjalanan panjang 21 tahun. Iya. 21 Mendapatkan tahun. legalitas. Dan selama 21 tahun kita tidak surut ya. Iya. Kita tetap berjuang. Anggotanya seluruh Indonesia atau hanya di Jakarta saja atau Palembang saja atau bagaimana ini? Ormas nasional. Ormas nasional. Karena persatuan untuk ibu-ibu, kesatuan ibu-ibu ini muslimat dalam hal ini tidak mungkin hanya Palembang saja atau Jakarta saja atau katakanlah hanya Medan aja nggak cukup. Memang kita harus menyatu seluruh tanah air kita. Misi visinya apa ini? Visi misinya sangat menarik. Coba jelaskan Fauzia. Baik. Visi Gerak Muslimat Indonesia adalah terwujudnya masyarakat madani sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Misi kita yaitu memperjuangkan hak-hak perempuan dan hak anak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian meningkatkan sumber daya kaum perempuan dan anak-anak, kemudian melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan keseharian dan memperkokoh persatuan kaum perempuan menuju terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi kita fokus kepada kaum perempuan dan anak. Lalu sosialisasinya bagaimana sehingga bisa menarik anggota atau menyebarkan ide-ide ini? Baik, alhamdulillah Gerak Muslimat Indonesia sudah ada beberapa provinsi dan ini nasional. Bunda adalah ketua umum pusat dan kami sudah ada di 9 provinsi Umia dan beberapa kabupaten kota. Cara kami mengajak kaum perempuan itu adalah pertama mengajak mereka bertanya apa kegiatan aktivitas sehari-hari dalam berbuat. Bila mereka sudah ada pondasi dan punya niat untuk berbuat bagi umat, kami ajak bergandengan tangan untuk berbuat lebih besar. Karena semakin besar yang kita buat, insya Allah, semakin banyak yang ikut dan semakin besar juga amal jariah kita. Mengajak ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda, untuk berbuat bagi umat, itu adalah
tujuan yang harus kami tanamkan kepada mereka. Iya. Anggota terbanyak di mana ya Bunda Asmawati, dokter, Pak Ibu dokter kita ini? Untuk di Jawa itu Dokter, dokter ya. di Jawa Barat tentu yang pertama di DKI Jakarta, juga khususnya juga Sumatera Selatan. Sekarang sudah 8 provinsi, bahkan nanti sebentar lagi akan lanjut 3 provinsi di Indonesia, bahkan di luar negeri sudah ada Oh, di luar negeri ya, juga ya? Sydney rencananya, dan Hong Kong serta Malaysia, Masya Allah. dan juga alhamdulillah untuk saat ini akan dibuka di perwakilan di Gaza, insya Allah. Oke, bentuk-bentuk kegiatannya apa saja yang sudah Dilaksanakan. dilaksanakan? Terutama kita banyak di kegiatan sosial. Utama kita mengadakan pengobatan gratis juga karena menyangkut kepada ibu dan anak, khususnya kita menyalankan KB, juga hitanan massal, terutama sampai sekarang kita sudah menyelenggarakan hitanan massal secara gratis Sudah lebih dari 100 kali. Lebih, sudah dari 100 kali. 30 ribuan anak-anak sudah Itu di mana saja itu? Hampir seluruh Indonesia? Enggak, ada yang di beberapa kota juga, terutama karena saya ini berdomisili ketua umumnya di Sumatera Selatan, juga pernah di DKI Jakarta juga pernah. Jadi karena namanya ini muslimat, jadi anggotanya perempuan semua ya? Yang menyelenggarakan, yang mengadakan hitanan itu semua perempuan, bidan-bidan, anak-anak dari ini, dokter-dokter juga. Kebetulan banyak anggotanya dari dokter ini. Kalau dalam ini posisi Umi Rena Handono apa nih? Penasehat atau? Yang foundernya dari ini, founder sekarang sekaligus pembina. penasihat. Dan pembina dari ini. Jadi 2 tahun setelah Umi mendirikan Gerak Muslimat Indonesia, Umi menyadari bahwa ada satu yang perlu Umi tambahkan, yaitu membuat yayasan. Maka Yayasan Irena atau Irena Center. Jadi karena sifatnya yayasan, maka Irena Center itu tidak mempunyai keanggotaan, dan kemudian juga tidak membuat jaringan keanggotaan juga ya, karena hal itu berbeda dengan ormas. Kalau ormas itu kan melakukan suatu perbuatan-perbuatan konkret, sementara kalau yayasan kita lebih banyak kepada masalah pemikiran. Ya. Ini tidak ke politik ya, tidak ya? Enggak. Jadi seperti diketahui bahwa visi misi kita kan ibu dan anak itu yang terutama. Ya. Lalu pertanyaannya adalah kenapa sih dengan ibu dan anak? Ya karena memang sekarang ini pun kita ketahui bahwa negeri kita belum dalam keadaan baik-baik saja gitu ya. Mudah-mudahan akan menjadi baik-baik saja gitu ya. Tapi belum dalam keadaan baik-baik saja. Kita lihat contohnya kita aktif di bidang kesehatan dan juga di bidang pendidikan. Pendidikan saja untuk hari ini ya, bisa kita lihat banyak bertebaran di negeri kita, di pelosok negeri ini, bahwa anak SD kelas 5 bahkan kelas 6 nggak bisa baca. Itu realita. Bisa kita dapatkan di mana-mana. SMP ditanya apa kebanyakan SMP nggak ngerti. Ya, itu dia Pak Krishna juga tahu. Nggak tahu dia. Ngawur-ngawur itu. Dan mohon maaf, yang membuat ini siapa ya? Ya kita tahulah jawabannya ya. Jadi kemudian ternyata kebijakan yang dibuat, katakanlah dalam kurun waktu 5 tahun. 5 tahun itu boleh disebut mulai SD kelas 5, 4, 3, 2, 1 dan anak TK. Sekarang ya kayak gini ini modelnya. Masya Allah. Yang prihatin kan kita. Nah, kemudian persoalan kedua, bagaimana kemudian dengan ibu-ibunya untuk bisa membina anak-anaknya dengan baik kalau ibunya tidak terbina. Ya. Kalau si ibu juga nggak ngerti,
Kalau si ibu juga aktif dengan kesibukan apa? Onjol atau apa ini? Oh, iya. Pinjol. Oh, Pinjol. pinjol. Oh, pinjol. Iya, banyak korban-korban Ya. pinjol nih. Ya, loh. Dan sepertinya kan pinjol itu kan sepertinya kan dilegalkan. Mm-mm. Ya kan semarak di mana-mana. Anak kecil aja bisa minjem tuh. Nah. Bapaknya harus bayar. Nah, ini semua kan nggak bisa kita diem, Pak Krisna. Sebab apa? Sebab yang namanya generasi muda itu adalah pemimpin mendatang, ya kan? Jadi apa bangsa ini kalau mereka kayak gitu begitu itu menjadi pemimpin bangsa segede ini loh. Sebenarnya sekaya ini Indonesia, segede ini gitu loh. Coba. Oke. Maka kita harus bersatu. Dan bersatunya bagaimana? Ya bersatu dengan sumber pengatur. Siapa sumber pengatur? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana umat Islam ini kan muslimat ya. Bagaimana umat Islam ini taat kepada Allah? Nggak mau judi, contohnya. Ya kalau orang Islam semuanya nggak mau judi ya selesai. Oke. Jadi masalah yang menjadi konsentrasi dari GM ini apa saja ya? Yang menjadi konsentrasi dari GM masalah-masalah apa yang Tadi kan Ibu Ketua kita udah memberikan jawaban satu contoh misalnya hitanan. Tapi beliau juga menjelaskan bahwa hitanan itu tidak semua wilayah, tidak semua daerah menyelenggarakan hal itu, tergantung kepada spesialisasi daerah itu. Oh gitu. Jadi ada wilayah atau daerah yang konsennya di bidang pendidikan. Ya noh, ketika nilai-nilai agama sudah dihapuskan dengan kurikulum merdeka, gitu kan, Mereka belajar. merdeka juga tidak belajar, gitu ya. Merdeka juga untuk jadi orang buta huruf, gitu kan. Nah terus macam-macam itu ya. Itulah kemudian ada ibu-ibu yang konsentrasinya itu adalah menghidangkan sesuatu. Banyak perundingan yang berjalan dan mulus dengan hidangan, kudapan, hidangan, kuliner. Ada kelompok-kelompok di antara kita ibu-ibu yang demikian. Ada kemudian yang konsen itu di bidang penampilannya, jadi fashionnya, macam-macam seperti itu. Ya apalagi kalau di Palembang itu kita menyusur sungai aja udah kemana-mana itu kan, poliklinik apung lah dan sebagainya. Ya. Gitu. Izin menambahkan boleh Pak. Silakan. Jadi fokus pada Gerak Muslimat Indonesia ini adalah pembentengan akidah para ibu dan kaum perempuan dan anak. Nah di dalam perjalanannya masing-masing wilayah itu setingkat provinsi. Di bawahnya adalah pimpinan daerah. Untuk kabupaten kota itu daerah. Nah, kalau di Sumatera Selatan itu kental dengan pembentengan akidahnya melalui kegiatan hitanan atau kesehatan, kemudian bersama bidang pendidikan. Karena memang ketua umum kita domisilinya di Sumatera Selatan dan beliau memiliki yayasan pendidikan yang besar dari TK sampai ke universitas dan punya pesantren yang digratiskan kepada kaum duafa. Tapi di Kalimantan Barat itu karakteristiknya adalah pembentengan akidah karena banyak pemurtatan. Sementara di Jabar itu lebih banyak dengan seminar dan tausiah. Oh, jadi lain-lain. Ya, jadi karakteristiknya berbeda. Tapi untuk divisi atau bagian bidang-bidang itu seragam satu Indonesia. Jadi ada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kemudian pengembangan wilayah itu sama semua se-Indonesia. Namun pada perjalanannya memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Pernah mengadakan musyawarah nasional di semua anggota bertemu? Iya, itu memang agenda tahunan, mulai dari musyawarah wilayah. Sudah berapa kali itu? Kita sudah muktamar kelima. Pimpinan pertama kita adalah Umi, kemudian tampuk pimpinan diserahkan kepada Ibu Ina Rahman, pengusaha Ina Cookies yang di Jawa Barat. Nah, di muktamar ke selanjutnya disambut sama Bunda Haja Asmawati. Jadi
domisili itu tidak bermasalah karena beliau posisinya adalah Jakarta Palembang, maka ketua umum ada di Sumatera Selatan di Palembang. Oh, gitu. Pada saat Bu Ina Rahman di Jawa Barat, domisili ketua umum di Jawa Barat, maka pimpinan kita ada di Jawa Barat sesuai dengan domisili ketua umum. Jadi ketua umum itu tidak harus orang Jakarta. Iya. Oh, Jadi gitu ya. kalau orang Bandung ada yang lebih potensi begitu ya, Tidak bawa masalah. Iya, ke Bandung pusatnya. Masa kepemimpinannya berapa tahun? sekarang Saat ini 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun ganti ya. 3 tahun. Oke. Dulu 5 tahun, Iya. Pak 5 tahun, Ada boleh peraturan. sampai 2 periode. Tapi kemudian berpindah lagi, sekarang sudah dengan legalitas yang Iya. baru, kami mendapatkan itu 3 3 tahun. tahun. Masya Allah. Ini kalau ada pendengar Rasil ya, ingin menjadi anggota GMI ini Gerak Muslimat Muslimat Indonesia Indonesia. bagaimana? Wah, Ada dengan telepon yang senang bisa hati. dihubungin? Siap. Nomor berapa? Biar Di 0813 0813 6633 6633 0464 0464. Baik pendengar Radio Silaturahim, kalau Anda ingin menjadi anggota Gerak Muslimat Indonesia, pimpinan dari Ibu Dr. Asmawati Marzuki Ali, silakan dicatat nomornya, Anda bisa kontak sana untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Nomornya 0813, kemudian 66, ya 66 ya, kemudian 33, 04, 64, 0813, kemudian 66, kemudian 33, 0464. Nama organisasinya Gerak Muslimat Indonesia, bukan gerakan ya, Gerak Muslimat Indonesia. Kantor pusatnya di mana? Kantor pusatnya di Sumatera Selatan, Di Palembang. Palembang. Iya. Waduh, Masya Allah. Terus dengan makanan-makanan yang mungkin makanan manis-manis itu kan berbahaya. Apakah juga ada kepedulian dari GMI untuk Jelas, Pak, mewaspadai di- makanan-makanan iya, atau di bidang- anak-anak nih yang iya. tidak baik untuk kesehatan? di bidang kesehatan khususnya kita ada input dari karena banyak anggota yang juga dokter memberikan masukan-masukan tentang makanan-makanan apa yang kurang sehat untuk anak-anak gitu. Dan juga kebetulan kita ada sekolah ya Pak ya, yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, itu ada satu, kadang-kadang waktu itu ada sosialisasi bidang kesehatan yang kita bekerja sama dengan dinas kesehatan kota maupun provinsi, mereka mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu. Masya Allah. Karena tahu Pak ya, kita sekarang kan yang namanya makanan yang cepat saji apa-apa itu kan anak-anak suka sekali gitu. Ya, namun dengan masukan dari bidang kesehatan sesuai dengan kriteria makanan apa yang baik, yang sehat, kita adakan mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali ada konsultasi dari dokter yang kayak ini. Karena itu anak-anak yang cuci darah banyak sekarang. Iya. Kayak apa? Cuci darah kan orang jarang. Enak ya. Nah, itu karena Iya, faktor makanan. Nggak umur lagi sekarang Pak. Dulu kan cuci darah. Banyak manis-manis itu Iya. kan bahaya ya Umi ya. Kalau dulu diabetes itu penyakitnya orang kaya gitu ya. Dan Tapi orang sekarang dewasa gitu. Sekarang anak-anak udah anak-anak aja diabetes. udah kena. Udah diabetes. Oke, Masya Allah. Ini ada yang tanya nih, bagaimana ada juga beasiswa nggak tuh anak-anak? Ada pemberian beasiswa barangkali ada? Ya, alhamdulillah Pak ya, kebetulan ini untuk sementara kita sudah melaksanakan, mungkin Bu ini Iya, bisa baik. jelas. Untuk beasiswa sementara masih berada di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat beasiswa karena kedudukan Bunda selaku ketua umum itu ada di Sumatera Selatan. Dan kami alhamdulillah beliau memiliki yayasan. Jadi beasiswa itu dari tingkat SD, SMP, SMA sampai universitas. Alhamdulillah untuk beasiswa pendidikan yang dari nasional itu kita fasilitasi. Dan ada beasiswa dari Yayasan Indo Global Mandiri. Itu lebih kurang dalam 1 semester Yayasan Indo Global Mandiri, Bunda Asmawati beserta Pak Marzuki Ali, menggelontorkan lebih kurang 250 juta, antara 200 sampai 250 juta untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi mulai dari program studi, alhamdulillah ini kita sudah punya Fakultas Kedokteran, Universitas IGM. Jadi 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan, siswa yang berprestasi boleh
menempuh pendidikan kedokteran gratis. Yayasan IGM akan memberikan itu. Masya Tapi dengan Allah. perjanjian, setelah menjadi dokter harus kembali ke Ke daerah kabupaten masing-masing. kotanya. Oke. Karena kadang kalau sudah jadi dokter kadang-kadang malas harus ke kota pulang. Iya. Enggak Insya Allah ngabdi ada. ke daerah. Dan juga kita mengkhususkan itu Pak, kalau ini Ustaz ya, anak-anak yang berprestasi di bidang ini harus jadi para hafiz Ya. yang Beasiswa hafiz Quran. ya, yang gratis sampai tingkat S2 bahkan ya. Sampai S2. Apakah juga ada program pemberantasan buta Al-Quran? Kalau buta Quran itu karena kami para penasihat kami dan para pengurus di pusat itu ada para ustazah, maka kami melakukan kajian di setiap bulan. Nah, jadi kami mengundang ibu-ibu untuk mengkaji dan tadabur, juga membaca Al-Quran, termasuk juga mempelajari tajwid, makhorijul huruf. Dan itu difasilitasi juga oleh ketua umum, baik dari tempat sampai insya Allah makannya. Jadi ibu-ibu tuh dengan senang belajar. Kita mengajak mereka hadir dulu untuk belajar. Perihal mereka misalnya, saya malu, saya belum bisa. Iya, insya Allah kita sama-sama. Kita membuat belajarnya itu menyenangkan. Sehingga mereka tidak merasa, saya malu, saya belum bisa. Dan itu insya Allah kami laksanakan di tiap bulan. Nah, agenda bulan ini insya Allah kami akan memberikan pembelajaran bagaimana menjadi seorang Bilal. Minimal memandikan keluarga sendiri bila ada kematian. Mohon doanya. Apa yang dicontohkan oleh beliau, Ibu Asmawati, alhamdulillah itu sudah ditindaklanjuti di daerah, Ya. Iya, di daerah-daerah yang wilayah. Iya. Gitu. Itu juga di banyak wilayah maupun daerah itu yang sudah mempunyai pondok pesantren untuk hafiz Quran. Masya Allah. Ya. Ada batasan usia untuk menjadi anggota GMI nggak? tidak ada. Tidak ada. Selagi mau berbuat untuk umat, mari bergabung. Masya Allah. Jadi batasnya itu sampai pikun. Biar sampai menutup mata. Pak. Ada pembinaan UKM juga atau ibu-ibu yang mungkin punya jiwa wirausaha gitu? Banyak. Banyak. Alhamdulillah Ada juga ya. Insya Allah. Karena memang sebuah organisasi tanpa biaya operasional kan agak sulit ya Pak. Jadi kami mencoba ada ibu-ibu yang punya jiwa kewirausahaan itu bisa sharing atau bisa membantu ibu-ibu yang lain untuk membangun ekonomi rumah tangga, ya mengapa tidak. Kita berikan misalnya ada yang mau memberikan sosialisasi atau workshop mengenai kewirausahaan, terutama di kota kami Palembang itu kan terkenal dengan kulinernya yang beragam. Betul. Jadi itu pun juga menjadi program, karena ada program ekonomi di dalam Gerak Muslimat itu. Oke, lalu kewajiban anggota apa saja nih dari GMI ini? Gerak Muslimat Indonesia. Kewajiban anggota apa? Kewajibannya adalah berbuat, dan kami tidak pernah meminta iuran. Oh, nggak ada iuran. Iya, dan sebagian besar dana sponsor itu dari Pak Marzuki Ali, Bunda Asmawati, dan urunan para anggota. Oh. Jadi kita tidak mesti keluar uang. Bila kita mau kegiatan kesehatan, menyusur Sungai Musi ke penduduk-penduduk di pinggir sungai, itu boleh ibu-ibunya bawa nasi uduk 5 atau misal bawa 2. Kita makan bersama di kapal. Oh, indah sekali. Pokoknya niatnya kita menemui saudara kita, membantu mereka, mulai dari hal yang kecil yang bisa bermanfaat. Itu sebenarnya yang perlu ditanamkan pada ibu-ibu saat ini. Masya Allah, indah sekali. Baik, kami akan bacakan lagi nomor HP yang Anda bisa hubungi untuk bertanya lebih lanjut mengenai Gerak Muslimat Indonesia. Pencetusnya siapa jadinya nih? Beliau. Bu, Umi Irena Beliau. Handono ya. Oke, ini nomor teleponnya silakan dicatat. 0813 sudah, kemudian 66, kemudian 33 0464. Oke. Berapa kali pertemuan setiap minggunya ini para anggota? Kalau untuk anggota kita setiap bulan selalu berkumpul, Di tapi mana itu, di cabang masing-masing? di Ya, masing-masing. di masing-masing. Tapi bila ada agenda, misal ada kebakaran, kita harus segera berkumpul. Apapun yang bisa dibuat, ada pakaian layak pakai, ada dana, ada beras, ada apa saja, kita hadir ke sana bertemu masyarakat. Ada grup WA-nya kan ya? Ada, setiap nasional punya,
Wilayah punya, daerah punya, Bukan di nomor tadi, lain lagi. beda lagi. Beda lagi. Masing-masing provinsi ada pimpinan wilayah dan masing-masing daerah ada pimpinan daerah. Tapi kita punya satu grup nasional. Jadi apa yang ingin dipersembahkan untuk negeri ini dari GMI ini, Gerak Muslimat Indonesia? Apa yang ingin dipersembahkan untuk Indonesia Ya. dari GMI? Kami Perkumpulan Gerak Muslimat Indonesia ingin berbuat yang diisyaratkan oleh Rasul. Selagi napas kami masih ada, kami akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Walaupun itu di mata manusia kecil, namun kami akan berusaha untuk selalu melakukan dan berbuat untuk umat. Ya, satu Insya hal, Allah. misalnya satu percontohan yang apa namanya menjadi perhatian kami adalah tentang nasib daripada anak negeri ini, generasi ke depan. Juga kalau ibu-ibu sudah jalanin ya. Tinggal bagaimana seorang ibu memahami bahwa dia adalah muslimah dengan berbagai macam konsekuensinya yang kita sudah tahu. Nah, contohnya kita tahu bahwa anak mulai yang belum sekolah sampai kemudian yang bahkan sudah jadi bapak-bapak, ya, kakek-kakek, saat ini setiap hari, kecuali Pak Krisna, semua pegangannya HP. Iya kan? Saya juga pegang HP, Bu. Oh, pegang HP juga. Dan kemudian tidak apa namanya tidak bisa jelas kita ketahui programnya apa. Karena nggak ada program HP untuk perorangan, itu nggak ada. Yang tergantung daripada orang itu. Nah, kemudian kita tahu bagaimana tentang maraknya yang namanya hidup bebas, ya, yang mereka terjemahkan mau merdeka, hidup bebas, kesetaraan ini dan sebagainya, dalih macam-macam, tapi intinya kemudian LGBT sampai LGBT plus, ya, termasuk lesbinya, transgendernya dan sebagainya. Nah ini sementara agama seperti yang kita ulas tadi, kurikulum agama kan dihilangkan, ya kan? Dan produknya kita tahu sekarang, bukan anak nambah pinter, tapi ternyata anak nambah bodoh, gitu kan? Terus apa yang terjadi? Yang kita juga mendapatkan laporan bahwa anak-anak saat ini, anak-anak SD kelas 5 sudah ada yang menerima, yang divaksinasi vaksin HPV. HPV itu apa? Satu yang haram lah pokoknya. Nah terus kenapa kok divaksin itu? Apakah anak bangsa kita yang semuda itu sudah menjadi penjual seks pada usia dini? Ada nggak? Nggak ada datanya. Lalu kenapa divaksin itu? Apa tujuannya vaksin ini? Jadi kemudian para peneliti pun menyatakan, para pengamat juga mengatakan bahwa ya ini maksudnya divaksin ini supaya nanti kalau dia si anak SD ini kemudian sudah menjadi remaja, dia bisa bebas berjualan seks tanpa tertular. Jadi benar-benar bebas gitu. Coba jualan seks nggak usah khawatir karena udah divaksin sama pemerintah. Katanya begitu. Apakah ini suatu kebijakan yang tepat? Kan kita harus mikir nih. Kenapa kok benci banget sama agama? Agama dihilangin. Ya kan? Tapi vaksin untuk menangkal dilakukan vaksinasi. Ini kan pincang nih. Ini yang Umi sebut ada sesuatu yang nggak benar. Ini ada sesuatu masalah gitu. Kita berpikir bukan untuk apa-apa kecuali untuk masa depan bangsa ini. Kita semua yang bergabung di GMI itu adalah orang yang cinta kepada tanah air. Orang yang cinta kepada keturunannya. Kita ingin keturunan kita itu beres.
Kita ingin Indonesia ini menjadi bangsa yang kuat, besar. Sebagaimana jumlah penduduk kita yang demikian besarnya. Kuat, mandiri, tidak terdikte, tidak terbelenggu. Itu sih. Oke, baik. Jadi GMI juga mengkritisi program-program dari pemerintah ya? Ya kita nggak bisa nggak bisa pecah mata ya dengan keadaan. Kenapa? Karena memang tuntunan agama kita menyatakan perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maka itu sebenarnya juga ada yang sejak zaman penjajahan Belanda sudah didoktrinkan kepada anak negeri ini bahwa diam itu adalah emas. Akhirnya diam. Ya papain pun diam. Kaki diinjak pun diam. Nun sewu. Nah ini. Ya bukan apa-apa. Hanya nun sewu. Kaki saya terinjak. Diam. Ya bukan memang kritik nun sewunya, tidak. Ya. Kita tidak berbicara tentang hal itu, tapi diamnya ini yang kita bicarakan. Ya tidak berani menyampaikan. Tidak ada keterbukaan, nggak berani menyampaikan, itu yang nggak sehat. Ya itu sudah ditanam oleh Belanda, ya, oleh si penjajah. Ya. Dan kemudian kalau Umar bin Khattab menyatakan bahwa diam itu adalah setan bisu. Jadi udah banyak yang keturutan jadi setan bisu. Baik Iwan dan Ahwat, menarik sekali pembicaraan kita tentang Gerak Muslimat Indonesia atau GMI. Tapi sayang sekali kita sudah dibatasi waktu. Barangkali terakhir ada yang mau disampaikan masing-masing? Silakan Ibu Ketua kita, Ibu Dr. Asmawati Marzuki Ali, silakan. Mari para masyarakat khususnya ibu-ibu Indonesia kita bergabung demi kemajuan bangsa kita, khususnya untuk generasi muda yang akan datang. Mudah-mudahan dengan sedikit ikut kita kegiatan dari Gerak Muslimat Indonesia, kita akan mendorong kemajuan dari bangsa kita sendiri. Amin. Menuju masyarakat yang generasi emas tahun 2045. Ibu Fauzia, ada mau menambahkan? Baik, kepada ibu-ibu yang ada di luar sana, kami menitipkan semua anak bangsa, didik dengan kasih sayang. Kami Gerak Muslimat Indonesia melalui organisasi dan perkumpulan ini ingin membentengi para ibu. Karena ibu ini adalah madrasah pertama dan madrasah utama dalam membentuk karakter anak bangsa. Karena kehidupan kita di depan bergantung pada generasi sekarang. Maka cintailah anak-anak kita, lebih peduli, dan tebarlah apa yang bisa kita buat selagi napas masih di kandung badan. Kami menunggu para ibu di sana untuk bergabung bersama, bergandengan tangan, berbuat untuk umat, dan membentengi akidah para ibu di luar sana. Salam dari kami, Gerak Muslimat Indonesia, berbuat untuk umat. Baik, terakhir Umi. Kalau untuk Umi, insya Allah hendaknya kita senantiasa mengingat, jangan sampai prestasi kita hari ini sama dengan prestasi kita yang kemarin. Sama itu berarti tidak ada peningkatan. Apalagi kalau lebih jelek. Maka kalau lebih jelek itu masuk golongan orang celaka. Orang dolim. Kenapa disebut celaka? Karena orang dolim ini masuk kemana? Matinya. Neraka. Jadi kita jangan sampai menjadi penghuni neraka. Maka kita harus lebih baik. Terus berbuat lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kemiskinan pun terkikis dari miskin menjadi tidak miskin dan menjadi sejahtera. Amin. Masya Allah. Baik Iwan dan Ahwat, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Umi Irena Handono yang Anda sudah kangen semua ya. Juga dengan ibu-ibu dari Gerak Muslimat Indonesia, Ibu Dr. Asmawati Marzuki Ali, juga Ibu Fauzia. Terima kasih atas kedatangannya ke Jakarta ya, dan bisa bincang-bincang dengan kami di sini. Terima kasih, mudah-mudahan siaran ini bermanfaat ya. Saya Muhammad Krishna, kemudian Atif Setiabudi, ada Ustazah Sali juga di sini. Kemudian ada Algi, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.